hak asuh ke anak ya? Kalau dalam hukum Islam, anak kalau usianya di bawah 7 tahun, hak asuh ada di ibu. Haknya. Kalau ibunya mau, hak asuh 7 tahun aja ya? namanya hak boleh diambil boleh tidak. Hak asuh ada di ibunya. Ada kewajiban nafkah tetap di bapak. Ya. Kalau dia masih di bawah 7 tahun, hak asuh ada di ibunya. Jadi ibunya berhak untuk masuk. Ya, anaknya baru umur 5 tahun, 6 tahun, selama belum 7 tahun. Kalau 7 tahun, anaknya disuruh milih. Itu hukum Islam, saya nggak bicara hukum Indonesia. Dia 7 tahun doang ya, bukan 17 tahun ya? Bukan 7 tahun. Setelah 7 tahun dia sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang enggak. Gitu. Jadi dia mau tinggal sama ibunya atau tinggal bapaknya setelah 7 tahun suruh milih. Tapi pernah ada sahabat yang bercerai gitu kan dia punya anak, tapi langsung tanya karena dia udah usia 7 tahun mau sama ibu kamu atau mau sama bapak kamu? Nah, mau sama bapak kamu. Dia disuruh dia milih karena 7 tahun udah bisa membedakan mana yang baik mana yang enggak ya. Tapi di bawah 7 tahun dia lebih butuh ibunya. Maka ibunya punya hak untuk ngasuhnya kalau mau. Kalau nggak mau, serahkan sama bapaknya. Kewajiban tetap ada di tangan bapak. Bapak yang berkewajiban ngurusin sampai balik kalau anak laki-laki, sampai menikah kalau anak perempuan. Ya. Tapi ibu punya hak asuh di bawah usia 7 tahun. Setelah 7 tahun anak disuruh milih. Kalau dia masih tetap milih ibunya, ya udah ibunya ngasuh, bapaknya yang nanggung biayanya. Sepakatin buat tamiru bainakum bima'ruf, sepakatin baik-baik. Jadi harus berapa yang bapak yang harus dibayar oleh suami ya oleh bapaknya gitu kan. Karena kewajiban untuk biaya sebenarnya ada di tangan bapak. Jadi kalau ibunya bawa anaknya sampai lewat dari 7 tahun, berdosa sekali ibunya itu ya. Kenapa? Kok berdosa? Ya ibunya bawa kamu anaknya sampai dewasa, berarti berdosa sekali dia ya. Kok berdosa? Enggak dong. Enggak. Dia kan cuma 7 tahun. 7 tahun, ya. Tapi setelah 7 tahun anaknya bisa milih. punya Kan hak dibawa milih. ke mamanya lah kan. Indonesia kan begitu marah kan. Iya. Dia berantem, dibawa kabur mamanya. Karena kasus gini Ustaz. Kasusnya pengacara yang gigi tangannya kan itu, tangan gigi banyak mati itu. Itu Paris pernah memenangkan ibu yang berita hak asuh selama 17 tahun. Sampai 17 tahun. Sampai 400 juta lah. Itu lah ke bapaknya itu kan. Nah, itu kan itu zolim kalau seandainya anak dipaksa ke ibunya. Jadi harusnya cuma 7 tahun boleh silakan ke ibunya. Ibunya kabur. Ibunya Tapi kabur. setelah 7 tahun anak harus suruh pilih karena anak belum tentu dia mau sama ibunya terus. Dia siapa tahu ibunya udah nikah lagi nggak betah dia sama suami ibunya mungkin bisa aja gitu kan. Jadi umur 7 tahun anak berhak untuk milih. Haknya hak apa itu? Hak asuh kan Hak asuh. hak asuh Udah berlalu itu belasan tahun. sampai sekarang. Sekarang Belasan tahun udah berlalu kan? Hukum Islam nih ya. Jadi dia sudah melarikan anak dari bapaknya. Ya. Sementara harusnya setelah 7 tahun anaknya yang disuruh pilih. Ya. Kalau dalam Islam ibunya melakukan kesalahan. Ya. Orang yang melakukan kesalahan itu hakim yang berhak menghukumnya. Mau dihukum apa gitu kan? Jadi mau dihukum penjara, mau dihukum ini terserah hakim. Jadi berhak untuk dilaporkan ke pengadilan. Ini anak harusnya saya punya hak juga untuk mengasuhnya. Saya punya hak juga untuk bertemu dengan anak saya, gitu kan? Boleh nggak susah untuk balik gitu loh? Boleh kan istrinya kan melarikan anaknya. Iya. Padahal bapaknya kan punya hak. Dia Iya. memutuskan tadi silaturahim itu adalah dosa, termasuk dosa besar. Ya. Jadi memutuskan silaturahim antara anak dengan bapaknya. Sampai sekarang belum ketemu anak kemana? Belum. Dulu anaknya dicuci otak. Anaknya itu waktu dia lulus, anak itu begitu SMA, dia bikin voice note. Di situ mengatakan menjelek-jelekan ayahnya. Dan yang mengatakan pria seperti apa yang aku harus anggap sebagai ayah. Dia bilang itu. Karena katanya kenapa ibuku gila kalau diceraikan gitu. Oh nggak ada. Ya bisa kata nggak gila aja boleh di lakinya kawin lagi ya. Apalagi kalau gila. Berhak untuk menuntut. Untuk mendapatkan Iya, dia maksudnya salah. Dia mengatakan, Bang Paris pernah katanya gitu menjijang orang yang bapaknya salah sampai harus
juta karena dia tidak mengapakan anaknya itu, gitu kan? Tapi kalau ngomong selain haknya ke pengadilan agama Ustaz, bukan ke pengadilan biasa. Pengadilan agama. Pengadilan agama. Kalau di Pengadilan haknya. biasa juga bisa. Tapi ada pausannya itu. Hah? Ada itu, saya belum tahu itu. Karena ada pidananya yang Iya enggak kan berarti dia tidak memberikan hak ayahnya untuk ketemu sama anaknya. Itu kan merupakan kesalahan. Itu bisa Islam. Kalau Secara pengadilan Islam. agama kita enggak. Bisa aja bisa. Bisa ya Ustaz? Bisa. Maksudnya hukum pidananya ada ya di hukum biasa Ya, ya. sama aja dengan orang kalau melarikan harta orang aja ya berhak untuk diadukan ke pengadilan kan, apalagi melarikan anak orang gitu kan. Walaupun dia ibunya tapi bukan punya dia sendiri. Ya. Kalau saya punya rumah gitu kan, berdua sama Bu Koyum gitu kan, lalu dilarikan sertifikatnya. Koyum. Walaupun punya sama-sama gitu kan. Ya Ustaz. Walaupun itu punya sama-sama, punya hak Benar, juga, benar. tapi saya kan punya hak juga. Masya Allah. Jadi kalau dilarikan ya merupakan kesalahan ya. Jadi ya bisa diadukan Itu kembali. ya, karena kalau yang ikut itu gimana? Belum. Oke, Ustaz, ini Jadi kesalahannya memutuskan tali silaturahim antara bapak dengan anaknya. Ya. Yang kedua adalah dia sudah mengajarin anaknya yang nggak baik Nah. terkait dengan penilaian tentang bapaknya. Ya, betul. Ya, padahal anak harusnya hormat kepada ayahnya. teman-teman Berarti lain dia juga. mendidik anaknya yang baik, Betul. gitu kan? betul betul. Syarat ibu berhak mengasuh anaknya, syarat ibu berhak dia mengajarkan akhlak yang baik kepada anaknya. Kalau dia terbukti dia tidak mengajarkan akhlak yang baik pada anaknya, bisa gugur haknya. Oh begitu Ustaz ya. Apalagi dia belum pernah ketemu ya dengan bapaknya ya. Mengajarkan yang nggak baik ya. Jadi bisa jadi bukti itu. Jadi rekaman video tadi harus dididik. Kan anaknya nggak pernah ketemu sama bapaknya. Iya. Jangan dihapus Bu Dari Meli. mana dia tahu tentang bapaknya? Kecuali dari ibunya. Ya. Dan harus ada bukti juga bahwa bapaknya sudah berusaha untuk Ada bukti mutawatir Ustaz, kalau ibunya itu sakit jiwa ada bukti mutawatirnya ada. Bukti mutawatir. Ya, nanya lagi. Maksud saya itu, kalau misalnya anak ini lahir dari sebelum pernikahan, kan kalau misalnya anak ini ada sebelum pernikahan gitu, maksudnya hamil duluan gitu, kan dia tidak ada hak kepada ayahnya gitu. Iya, sama Jadi dia tidak perlu dinafkahi oleh ayahnya, tidak wajib. tidak wajib. Kalau misalnya ibunya tuh yang sama kayak tadi tuh, bukan sama sih maksudnya, tapi lebih kepada selalu menuntut hak kepada si ayah dan keluarga si ayahnya gitu, itu Ustaz nggak perlu Nggak ada bukti kalau itu anak saya. Saya nggak ada kewajiban menafkahi. DNA. Hah? Enggak, walaupun dia secara biologis itu anaknya, tapi secara hukum agama tidak. Jadi kata Nabi al-waladu lil firash, anak hasil hubungan yang sah. Kalau bukan hasil hubungan yang sah, walaupun secara biologis itu anaknya, tetap Neng, bukan anak. kamu sah nggak? Jadinya Kamu Tidak sah ada nggak? kewajiban menafkahi. walaupun si ibu tuh teriak gitu minta dinafkahi anaknya gitu, Enggak. sama kan karena memang ayahnya nggak mau. Tapi buktikan kalau itu anak ada sebelum pernikahan. Iya. Itu harus ada buktinya. Memang sebelum pernikahan, jadi mereka menikah September, Februari awal anaknya udah lahir. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Iya. Prematur. Ya. Nah, ada prenatal itu kan ada Enggak, keterangan dalam Islam anak itu minimal 6 bulan. Jadi kalau dia di atas 6 bulan nggak bisa dikatakan bahwa itu bukan anaknya. Tapi kalau di bawah 6 bulan, minimal 6 bulan, tidak perlu Maksudnya diusia. gimana? Jadi kalau misalnya dia 2 bulan, kalau dia dalam perut 2 bulan kemudian menikah, berarti kan ketika lahir 7 bulan tuh Ustaz, itu masih bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Itu kalau seandainya nggak ada bukti bahwa dia sudah hamil duluan. Orang nggak ketahuan. Ini misalnya laki dan perempuan menikah. Tahu-tahu istrinya 7 bulan hamil, 7 bulan melahirkan. Setelah 7 bulan dari pernikahan melahirkan. Kata suaminya, ini bukan anak saya gitu kan ya. Buktikan kalau bukan anak kamu. Minimal kelahiran itu 6 bulan. Berarti 7 bulan itu adalah Anaknya. secara hukum anak dia.
Oh. Kecuali ada bukti sebelumnya bahwa istrinya memang sudah hamil. Oh, gitu. Nah, bukti kan kalau istrinya sudah hamil sebelumnya. Enggak, pertanyaan Bu Koyum, kalau si laki-laki itu menghamili itu perempuan gitu. Kalau ini kan cerita Ustaz, laki-laki ini tidak berbuat kan sebelum nikah kan. Iya. Ini dia udah diam-diam sudah sama laki-laki. Iya. Iya memang udah tahu Tapi kalau enggak, udah tahu udah hamil. iya. Nah, itu yang harus bukti, itu yang harus dibawa itu. Nah itu mah Jadi gimana? gimana? Gimana caranya Ustaz? Apa? Gimana Jadi gimana? caranya? Kalau harus bukti kalau di Bisa bukti itu bisa pengakuan. pengakuan dari Pengakuan. istri. Nah, dari istrinya bisa ya, harus dipegang pengakuannya itu ya. Bisa direkam, bisa ini gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dari sisi medis Jangan tunjuk-tunjuk loh. maaf. Maksudnya dari sisi medis maaf, Ustaz. Dari sisi medis kan bisa diketahui kalau anaknya itu bukan 7 bulan gitu. Tapi memang dari sisi medis memang full bulannya gitu. Anak itu maksudnya cukup bulan, cukup untuk lahir itu 9 bulan gitu. Dari USG Itu bisa juga dijadikan bukti, bisa dijadikan bukti. Yang tadi 6 bulan ya, itu batas minimal. Kalau nggak ada bukti yang lain, kalau ada bukti yang lain bisa dibawa ya. Ya, Kan dulu kan nggak ada deteksi berapa bulan. Iya, sekarang Sekarang kan udah ada detail kan. USG Ini anak berapa bulan dalam kandungan gitu kan. Iya. Itu bisa dibawa. Bisa dibawa. Tapi bukti itu masih ada nggak gitu kan? Itu yang harus dibawa. Ini bukan anak saya, ya. Dia sudah ada sebelum saya menikah dengan dia. Tapi nggak. Jadi kalau 7 bulan itu udah anak laki-laki itu. Ingat ya. Iya. Tapi kalau misalnya dia merasa bukan dia mengambil, kemudian dari hasil USG bilang anak ini 20 bulan, berarti dia ada orang yang deposit duluan. Dia boleh tidak mengakui, kan laki-laki itu bisa tahu dia masuk dalam atau enggak, Bu Koyum. Ya, sekarang kan tidak bisa jaminan orang yang sekarang kan Beda lah, beda. Alhamdulillah. Berkah sekali ilmu pada hari ini.